Hello, halo guys. Jadi ini video pertama aku di channel ini. Rencananya aku mau bahas soal bahasa-bahasa karena aku lumayan senang soal bahasa. Jadi aku pengen buat sebuah channel tentang bahasa itu sendiri. Oke, perkenalkan nama aku Septi. Eh, Biasa dipanggil Septi ataupun Septizi atau Tizi, terserah kalian. Dan hari ini aku mau bahas soal bahasa Jawa karena aku asli Jawa. Jadi aku mau bahas tentang bahasa Jawa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau belajar soal bahasa Jawa, jadi kita bisa belajar bareng di sini. Oke, jadi untuk pertama, kita mau belajar tentang nomor, nomor-nomor atau angka di dalam bahasa Jawa. Jadi, untuk hari ini kita ya belajar soal angka. Oke, yang pertama, 0. 0 dalam bahasa Jawa sama kayak bahasa Indonesia, 0 atau kosong. Oke, dan terus nomor 1. Satu dalam bahasa Jawa, siji. Siji. S-I-J-I. Siji. Oke, terus 2. 2 dalam bahasa Jawa, loro. L-O-R-O. Loro. Oke. 3. Telu. T-E-L-U. Telu. 4. Papat. P-A-P-A-T. Jadi ini mirip ya sama bahasa Indonesia. 4, kita ambil belakangnya aja. Papat. Kayak gitu. Terus 5, ini mirip juga. 5 dalam bahasa Indonesia, 5 dalam bahasa Jawa, A-nya diganti O. Limo. L-I-M-O. Limo. Terus 6. Ini juga mirip sama bahasa Indonesia. 6 jadi 6. E-N-E-M. 6. 7 mirip juga sama 7 mirip juga sama bahasa Indonesia. 7 jadi pitu. Ada tu-nya. Pitu. P-I-T-U. Pitu. Terus 8. Wolu. W-O-L-U. Wolu. 9. Songo. S-O-N-G-O. Mungkin dari kalian udah terbiasa dengar Wali Songo. Di Jawa ada Wali Songo. Nah, itu wali yang berjumlah 9. Wali Songo. Jadi jumlahnya itu 9. Oke, 10 mirip juga sama bahasa Indonesia. 10 kita bacanya 10. U-nya diganti O. 10. Oke. Terus 11 mirip juga. 11. 11. 11. 12. Rolas. Jadi dalam belas itu kalau di bahasa Jawa itu ganti belas diganti las. Gitu. Jadi 13 telulas. 14 14. 15 limolas. 16 16. 17 pitulas. 18 wolulas. 19 songolas. 20 rompuluh. Oke. Jadi dalam bahasa Indonesia puluh, dalam bahasa Jawa jadi puluh. Contohnya 21 itu beda. Bukan rompuluh siji, tapi selikur. Selikur. 22 rolikur.
23 telulikur. 24 patlikur. 25 nggak ada likurnya, tapi selawe. 25 ini pengecualian ya, yang lain ada likur-likurnya, kalau 25 itu selawe. Terus 26, 6 likur. 6 likur. 27 pitulikur. Pitulikur. 28 wolulikur. 29 songolikur. 30 telungpuluh. Jadi setelah telungpuluh bisa dilanjutin telungpuluh siji, telungpuluh loro, sampai telungpuluh songo. Jadi kita ambil dari yang huruf-huruf awal tadi yang 1 sampai 9, itu ditambah aja telungpuluh berarti 30. Jadi 31 ya telungpuluh siji, 35 ya telungpuluh limo, kayak gitu. Dan 40 patang puluh. Oke, jadi 40 pun sama, 41 patang puluh siji, 46 patang puluh 6, kayak gitu. Terus 50. 50 ini bukan 50, kayak yang lain kan tadi 20, 30, 10, patang puluh. Ini bukan 50, tapi seket. Seket, S-E-K-E-T, seket. Nah, untuk 51 sampai 59 sama seket siji, seket loro, seket telu, seket papat, sampai seket songo. Dan selanjutnya 60, ini ada puluhnya lagi, ada puluhnya. 60 ini nggak ada puluhnya lagi, swidak. 60 itu swidak. Swidak siji, swidak loro, swidak telu, swidak papat, swidak limo, sampai swidak songo. Nah, 70 ini balik lagi ke puluh. 70, pitung puluh. Pitung puluh siji sampai pitung puluh songo. Kayak gitu. 80, wolong puluh. Wolong puluh siji sampai wolong puluh songo lagi. 90, sangang puluh. 100, satus. 101, 100 loro, sampai 200, 200. 300, 400, 500, 600, sampai 1000 itu 1000. Gitu. 1000 siji, 1000 loro, 1100, 1500, 1200, kayak gitu. Jadi contohnya dalam kata, misalnya aku punya satu adik atau aku punya adik satu, itu dalam bahasa Jawa jadinya aku duwe adik cici. Aku punya adik satu. Aku, tetap aku punya duwe adik sama adik. Jadi adik. Aku duwe adik siji. Siji tadi satu. Aku punya adik satu. Aku duwe adik siji. Gitu. Terus misalnya adikku sekarang kelas 11. Jadi memang adikku ini sekarang kelas 2 SMK ya. Jadi bahasa Jawanya adikku sama adikku sekarang saiki kelas sama kelas 11. Adikku saiki kelas 11. Adikku sekarang kelas 11. Gitu. Terus contohnya lagi apa ya? Contohnya teh itu harganya 2.000. Teh kui, teh itu kui.
Kalau ini iki, kalau itu kui. Atau ada di sebagian yang bilang iku, kui. Iku sama kui sama. Tapi kalau di daerahku yang di Jawa, eh, aku kan di Jawa Timur ya, di Pacitan, asal aslinya Pacitan. Itu biasanya ngomong kui. Tapi kalau di sini, sekarang aku di Sidoarjo, itu biasanya ngomongnya iku. Jadi nggak masalah mau iku ataupun kui, orang Jawa pasti paham. Jadi teh itu harganya 2.000. Teh iku atau teh kui harga rego harganya regone 2.000 rong ewu. Teh iku regone 2.000. Teh kui regone 2.000. Jadi kayak gitu. Oh ya, aku lupa kalau di dalam bahasa Jawa. Oh ya, aku lupa kalau di dalam bahasa Jawa itu kan ada beberapa tingkatan. Kalau nggak salah sebenarnya ada tiga tingkatan, tapi biasanya aku pakai 2 tingkat. Jadi yang ngoko itu yang bahasa paling rendah, bahasa kasar, bahasa informal, non formal, bahasa yang buat kita ngomong ke orang yang seumuran atau orang yang lebih muda. Itu ngoko, namanya ngoko. Jadi yang tadi itu yang kita pelajarin itu bahasa ngoko yang paling mudah. Terus ada yang bahasa krama, kromo. Bahasa kromo itu biasanya kita pakai untuk lebih menghormati orang yang kita ajak bicara. Jadi ngoko, kromo, terus ada lagi nanti kromo inggil. Nah, kromo inggil ini untuk kita biasanya ngobrol ke orang orang tua atau misalnya ya untuk lebih menghormati ini yang um, biasanya kayak dipakai di kalau nggak salah itu dipakai di keraton-keraton kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu menguasai yang promo inggil ini karena kalau di rumah sama orang tua sama keluarga aku biasanya pakai ngoko. Sebenarnya harusnya pakai bahasa kromo ya kalau untuk orang dewasa, untuk orang yang lebih tua daripada kita harusnya pakai bahasa kromo. Bukan kromo inggil juga nggak apa-apa, tapi biasanya kromo itu udah cukup. Tapi karena kebiasaan dan di lingkungan pun sebagian besar orang pakai bahasanya ngoko, entah itu ke orang tua, ke orang tuanya sendiri ya, maksudnya bukan ke tetangga yang lebih tua atau gimana, biasanya kalau ke tetangga atau ke mbah-mbah, ke nenek-nenek, kakek-kakek tetangga itu biasanya kita pakai kromo, at least. Paling nggak kita pakai kromo. Kalau misal kita nggak bisa promo inggil ya kita pakai kromo, kayak gitu. Oke, jadi kita tadi belajar yang ngoko. Nanti next time mungkin kita bakal belajar yang kromo. Kalau kromo inggil, aku terus terang nggak terlalu menguasai. Jadi ya untuk saat ini kita belajar yang yang ngoko dulu, yang paling mudah kayak gitu. Sebenarnya kita bisa ngoko aja itu udah cukup ya, tapi memang nggak sopan kalau untuk orang Jawa karena attitude itu penting kalau untuk orang Jawa. Jadi ya kita harus bisa bedain kita mau ngobrol sama siapa. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita ngomong ke guru nggak mungkin kita pakai lo gue kayak gitu kan, nggak mungkin. Misalnya aku kamu ke guru juga nggak mungkin kan, paling saya, Anda kayak gitu contohnya. Jadi ya kita harus bisa menempatkan posisi kita tuh. Oke, jadi cukup untuk pertemuan kali ini untuk hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi ya, thank you for watching. Bye bye.